Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen uh, yang kali ini hadir di Mimbar Tuh, nah, kita coba bahas yang lagi terkini nih, lagi hot di balik ramainya isu BBM naik ya. Nah, ternyata ada yang nyelekit juga nih dalam hati nih bahwa para koruptor yang kini bebas gitu ya dapat bebas bersyarat atau ya dapat bebas bersyarat sedikitnya sekitar 23 narapidana korupsi ya. Nah, ini ada Jaksa Pinangki, terus siapa lagi nih? Nah, udah pokoknya banyak lah. Ada Ratu Atut ya, mantan gubernur Banten ya. Nah, ini gimana nih menurut Bung Udin nih? Ini kita Bung Avenger belum ini ya, masih masih meeting dia sama Avenger yang lain mungkin ya. Jadi nggak bisa gabung ini. Nah, ini Bung Udin gimana Bung Udin? Ya, ya seperti diberitakan ya bahwa kurang lebih secara bersama-sama ya ramai-ramai Kemenkumham memberikan bebas bersyarat ya terhadap 23 narapidana korupsi ya, tindak pidana korupsi ya. Dari 23 orang itu ada nama-nama yang cukup pekan dan terkenal ya. Di antaranya ada Jaksa Pinangki Sirna Malasari ya, yang menerima suap dari Joko Chandra ya terkait fatwa Mahkamah Agung kalau nggak salah ya, yang dulu Joko Chandra dijemput langsung oleh Kapolri dan juga pada waktu itu posisi Listio Sigit Prabowo masih kabar eskrim dan juga dijemput juga oleh Verdi Sambo ya, satu pesawat pada waktu itu ya, yang akhirnya memakan korban Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Kemudian ada juga mantan gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah, terus mantan hakim MK, Patrialis Akbar, juga kemudian ada mantan gubernur Jambi, Zumi Zola, dan juga ada beberapa nama lainnya. Ya, yang ada juga mantan dirut PT Jasa Marga juga mendapatkan bebas bersyarat ya. Dan memang sebenarnya bebas bersyarat ini merupakan hak ya dari narapidana ya, ada bebas bersyarat, kemudian cuti menjelang bebas, kemudian ada apalagi lah ada 3 macam kalau nggak salah itu, dan memang itu merupakan hak dari narapidana ya. Biasanya yang mendapatkan bebas bersyarat itu ya tadi sudah menjalankan 2/3 dari masa hukuman ya. 2/3 misalkan di vonis 3 tahun ya, kalau sudah menjalani 2 tahun dia bisa mengajukan bebas bersyarat dan lain sebagainya, atau cuti menjelang bebas ya, biasanya itu 6 bulan menjelang bebas itu bisa keluar ya, lebih cepat ya. Itu memang hak dari narapidana ya. Sebenarnya permasalahannya di sini adalah hukum di negeri ini yang tidak tegas menghukum para koruptor ya. Bagaimana tidak ya, mantan narapidana koruptor ya, korupsi ya, para koruptor ini dia bisa mencalonkan diri ya sebagai anggota dewan atau bahkan menjadi uh, apa namanya, pemimpin eksekutif ya. Setelah tadi ya hukumannya selesai ya, tidak ada larangan ya dari KPU tadi untuk tadi ya ex narapidana korupsi ya ataupun ex narapidana lainnya itu untuk tadi mencalonkan diri sebagai anggota dewan ya. Yang kedua ya, dari hukumannya memang sangat ringan ya, bahkan berkali-kali para narapidana koruptor ini ya, korupsi ini mendapatkan peringanan hukuman ketika sampai di MA, Mahkamah Agung ya, sampai di tingkat kasasi. Hampir semua narapidana ini mendapatkan potongan hukuman, diskon hukuman yang di atas 50% ya. Misalkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ya, yang di pengadilan negeri divonis hukuman 10 tahun, sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung hukumannya didiskon 60% ya, hanya menjadi 4 tahun. Bayangkan, dari 10 tahun menjadi 4 tahun, diskonnya sampai 60%. Ya. Bahkan MA sering memutus bebas ya para narapidana koruptor. Ya, jadi memang di tingkat hakim sendiri, terutama di Mahkamah Agung, bisa dipastikan ya hampir setiap narapidana yang mengajukan ya, koruptor ini yang mengajukan kasasi mesti hukumannya dipotong ya, kecuali dulu ketika masih ada hakim agung ya,
Artijo Alkostar ya, yang selalu ya ketika koruptor ya mengajukan kasasi ke MA mesti ditambah hukumannya ya. Ya, tapi kan sekarang hakim-hakim agungnya nggak seperti Artijo Alkostar ya. Jadi setiap mengajukan kasasi hampir dipastikan para koruptor ini mendapatkan potongan. Ya, jadi ya mau gimana lagi? Ya, hukumannya aja sudah diperingan. Ya bahkan DPR tidak mau kemudian memberikan ancaman hukuman mati ya kepada koruptor ya, karena ya sama saja bunuh diri ya, karena kebanyakan yang para koruptor ya dari anggota dewan ya, baik DPRD maupun DPR pusat gitu. Jadi ya, ya mau heran juga gimana, ini Indonesia gitu. Iya, kalau nggak salah sih ada yang mantan gubernur, terus mungkin ada jaksa juga ya, terus ada apa? Ada mungkin ya anggota bekas mantan anggota dewan juga ya. Ini apa mungkin nanti bisa berlanjut lagi gitu loh. Nanti setelah bebas bisa mencalonkan lagi atau apa? Itu bebas-bebas aja ya hukumnya. Ya sendiri KPU sendiri nggak pernah hanya memberikan himbauan-himbauan. Tapi faktanya banyak ya, di tahun 2019 saja ada kurang lebih 24 mantan narapidana tindak pidana korupsi yang mencalonkan diri ya menjadi anggota dewan ya, dan ada yang menang. Dan berarti kan masyarakatnya berarti memang masyarakat yang pelupa, yang amnesia ya, yang lupa bahwa dulu pernah melakukan korupsi. Ya agak aneh juga ya kalau sampai tadi ya mantan koruptor kemudian mencalonkan sebagai anggota dewan atau mencalonkan sebagai pejabat publik dan kemudian menang ya, yang dipilih langsung oleh rakyat dan menang, berarti yang pelupa itu rakyatnya juga. Di samping aturannya juga tidak mengatur tegas ya bahwa ada larangan mantan koruptor itu harusnya tidak boleh lagi ya mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau tadi ya jabatan-jabatan publik lainnya. Nah, jadi bukan dari segi masyarakat yang pelupa, terus dari hukumnya yang memang membolehkan gitu, mestinya ya harusnya ya mungkin ada besok ada apa? Ada mungkin tukang tukang maling ayam gitu kan yang besok bisa mencalonkan juga, mestinya mencalonkan jadi anggota dewan atau apa gitu yang baru bebas mungkin. Gimana menurut Bung Udin? Ya nggak mungkin lah ya, untuk menjadi anggota dewan kan butuh fulus yang besar, butuh isi tas yang besar ya. Pemaling ayam kan karena kelaparan, karena apa ya, nggak mungkin lah ya. Sebenarnya memang hari ini yang menjadi masalah utama di negeri ini ya memang sistemnya ya, bukan apa, tapi sistem ya, sistem. Jadi memang yang menjadi masalah itu ya tadi sistemnya, memang sistem yang bobrok ya, sistem yang tadi ya, di mana uang ya itu menjadikan semuanya bisa dengan uang ya, siapa yang punya uang dialah yang memimpin ya, itulah sistem kapitalisme ya. Dan kita sudah tahu sama tahu lah ya bagaimana money politik ya di negeri ini ya begitu telanjang ya, gimana biasanya ada yang disebut dengan serangan fajar dan lain sebagainya ya. Jadi memang sistemnya yang rusak ya, di mana tadi ya, ya intinya hukum itu hanya dibuat permainan ya. Jadi ya tadi ya, ya intinya kalau kita mau fair ya, jelas kayak kita sebagai seorang muslim yang menyatakan bahwa permasalahan pertama di negeri ini karena tadi ya tidak diterapkannya syariat Islam ya. Jelas itu bagi seorang muslim ya, akidah seorang muslim itu tadi bahwa permasalahannya itu ya. Kenapa tadi kemudian timbul banyak masalah ya? Ya kita kalau mau bahas ini ya panjang kali lebar kali tinggi. Intinya jelas ya, kalau syariat Islam diterapkan ya tidak akan terjadi seperti ini ya. Jelas ya, setiap kesalahan ya, setiap kejahatannya pasti akan dihukum dengan hukuman yang setimpal ya. Misalkan pembunuhan ya, ya pasti akan dihukum dengan dibunuh balik ya. Ya itu yang akan membuat yang lain itu mikir ya. Kalau membunuh dihukumnya bunuh, ya pasti takut ya. Jadi kemudian apa, akan mencegah ya yang lain untuk berbuat kejahatan yang serupa. Kemudian korupsi ya, korupsi jelas hukumannya ini bukan mencuri ya. Kalau mencuri kan jelas dia apa namanya, dipotong tangannya.
Yang jelas kalau di korupsi ya ada hukuman takzir ya. Takzir ini ya tadi bisa dimiskinkan atau diambil hartanya, atau bahkan tadi jika korupsinya sampai pada tahap yang kemudian menyengsarakan rakyat ya, mengambil hak rakyat yang begitu besar, bisa sampai hukuman mati ya. Jadi jelas hukumannya ya dalam Islam ya. Dan jelas kenapa negeri ini makin rusak ya tadi karena sistemnya gitu. Dari sistem politiknya, sistem apanya semuanya sudah rusak ya. Bahkan tadi ya dalam masalah kepemimpinan ya, memilih pemimpin saja ya kita sudah tahu sama tahu lah ya bagaimana ongkos ya menjadi pejabat di negeri ini ya. Untuk menjadi bupati saja ya, dikatakan membutuhkan uang ratusan miliar ya. Sedangkan kita ketahui gaji bupati per bulannya itu nggak nyampe 100 juta lah ya beserta tunjangan dan gaji pokoknya. Makanya kan kemarin ya ada mantan bupati yang sekarang juga menjadi pesakitan di KPK ya, Budi Sarwono ya, mantan Bupati Banjarnegara ya, yang kemudian ngamuk-ngamuk ya di media bahwa gaji bupati kok kecil amat 5 juta dan lain sebagainya dengan memperlihatkan slip gajinya. Yaitu ya dia juga, sedangkan dia mengatakan modal ya untuk dulu kampanye untuk terpilih menjadi bupati itu lebih dari ini ya, lebih dari gajinya. Ya artinya tadi ya, secara logika orang ngapain ya sampai menghabiskan misalkan puluhan sampai ratusan miliar, padahal secara logika gaji yang dia dapatkan itu nggak mungkin menutup ya. Ya pasti untuk menutupinya dari apa? Ya kalau nggak korupsi ya tadi cawe-cawe proyek dan lain sebagainya ya, agar tadi proyek perusahaan keluarganya atau perusahaannya itu bisa kemudian ikut menikmati ya dari proyek-proyek di daerah yang dipimpinnya, atau tadi proyek-proyek orang yang dulu membiayai ya politiknya, membiayai kampanyenya itu bisa mulus. Ya, itu kan seperti itu modusnya. Ya. Jadi sekarang ya kemarin seperti ya Bupati Pemalang tuh ya kemarin yang kena OTT KPK sampai 34 orang kena OTT, bahkan yang mengenaskan itu PJ Sekda ya, Sekda sebelumnya itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolda Jawa Tengah, Kapolda atau Kejaksaan ya. Terus Selamat Mas Duki ini baru menjabat sebagai PJ itu 2 hari atau 3 hari ya, kena OTT KPK, kan ngenes banget itu ya. Ternyata masalahnya jual beli jabatan. Jadi karena tadi bupati pun juga ingin balik modal ya ketika dia kampanye. Artinya sebenarnya tadi ya untuk menjadi bupati saja butuh miliaran ya. Apalagi tadi sampai presiden ya, berapa ratus miliar apa berapa triliun ya untuk menjadi seorang presiden ya, itu biaya kampanyenya jelas ya. Ya kampanye yang dilaporkan kan kita nggak tahu ya, itu biaya kampanye yang dilaporkan. Kalau dibalik itu kan kita nggak tahu. Jadi itu. Jadi bingung, serba salah juga ya. Di apa? Di sisi lain masyarakatnya memang antara nggak tahu atau nggak masa bodoh atau memang nggak peduli atau apa. Terus di sisi lain sistemnya membolehkan gitu ya. Nah, lantas bagi kita nih yang para aktivis atau para YouTuber itu menyikapinya gimana ya? Apa mengingatkan ke masyarakatnya bagaimana gitu? Menurut Udin gimana nih? Ya satu, kalau mengatakan oleh masyarakat ya tinggalkan sistem ini ya. Kalau masyarakat sudah nggak percaya dengan sistem ini ya, dengan ya akan bubar dengan sendirinya ya. Tadi ya ini kalau ini masalah yang panjang ya kalau mau berdiskusi ini ya. Tadi ya kalau menjelaskan kemana ya, intinya satu ya, negeri ini akan mau terlepas dari permasalahan yang mendera itu ya, tinggalkan sistem yang ada ya, sistem kapitalisme ya, beralih dengan alternatif sistem lain ya, sistem lain yang sudah terbukti kebenarannya dan terbukti pernah berjaya, sistem Islam ya. Ya di negeri ini kan sudah dulu ya ketika awal-awal kemerdekaan ya sampai kemudian tahun 65 ya, itu kan menggunakan sistem yang lebih dekat kepada komunis ya, sistem sosialis ya, itu sudah pernah dicoba dan ternyata gagal ya. Ya ujungnya peristiwa G30 PKI ya yang kemudian melengsarkan Orde Lama ya, pimpinan Bung Karno. Kemudian masuk Orde Baru ya. Jelas ya di masa Orde Baru ini ya jelas ideologi yang diambil itu ideologi kapitalisme ya, hingga kemudian setelah era Orde Baru ini kan langsung ya
eh, apa namanya penanaman modal asing, investasi-investasi asing masuk ya, hingga kemudian mengeruk ya kekayaan alam negeri ini ya, di mana pengelolaan sumber daya alam di negeri ini itu semuanya diserahkan kepada asing ya. Jelas masa orde apa namanya masa orde baru itu sistem kapitalisme menggurita ya, makanya wajar ya jika kemudian perusahaan-perusahaan asing mendapatkan untung yang begitu besar ya ketika kemudian mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, yang mulai dari Freeport ya, kemudian Total, Shell dan lain sebagainya, Chevron ya, yang kemudian mendapatkan apa namanya pengelolaan tambang-tambang ya di negeri ini. Dan setelah era reformasi ya tahun 98, setelah runtuhnya Orde Baru, jelas ya negeri ini semakin liberal ya, kapitalisme yang liberal ya, semuanya diobral ya, bahkan apalagi sejak era pemerintahan Jokowi ya, bahkan asing bisa menguasai beberapa usaha ya di negeri ini, nah, termasuk beberapa usaha-usaha, kan ada beberapa daftarnya itu ya, 65 usaha yang boleh asing itu memiliki sampai 100% ya. Ini kan jelas diobral negeri ini ya. Ya jelas ya, ya satu-satunya cara ya untuk lepas dari keterpurukan ini tadi ya, mengganti sistem ya. Bukan cuma ganti rezim ya. Kalau ganti rezim kan cuma ganti wajah ya. Ya ibaratnya kalau sebuah mobil ya, mobil sudah rusak ya, mobil sudah rusak ya, udah bobrok lah ya, mau ganti sopir ya, ditambah sopirnya ugal-ugalan ya, hancur ya, walaupun sopirnya sopir yang lihai yang sudah berpengalaman ya, kalau mobilnya rusak ya tetap aja jalannya egat-egot, jalannya nggak bener ya, bisa-bisa nabrak ya. Ya tadi ya, jadi bukan cuma ganti rezim tapi ganti sistemnya ya. Dan tadi ya, sistem sosialis sudah pernah kita coba dan ternyata gagal, dan kapitalisme ya sampai hari ini tetap membuat keterpurukannya tadi. Satu-satunya sistem yang belum pernah dicoba ya, ya sistem Islam ya. Ya makanya ya kita pun ya sebagai satu ya, sebagai seorang muslim dan juga youtuber, tetap mengedukasi masyarakat ya, walaupun tadi ya masyarakat kalau dijelaskan lewat konten-konten seperti ini mungkin belum nyambung ya, memang harus dengan mungkin tatap muka, ngobrol bareng dan lain sebagainya. Tapi yang jelas hanya dengan Islamlah ya kemudian aturan-aturannya dan semua keberkahan insya Allah akan terwujud. Oke, Din. Penjelasannya lumayan keren ya. Tapi ya biar gimana pun juga, ya nggak mungkin lah mereka mau gitu kan membiarkan Islam jalan gitu kan. Nanti banyak dong orang yang dipotong tangannya. Jalan-jalan pada banyak orang buntung dong lama-lama ini. Udah kocak juga Din ya. Nanti kan ya pasti. Wah, yang dipotong tangannya yang mereka yang melakukan pencurian, yang dibunuh ya, jadi mereka yang melakukan pembunuhan. Ya kalau bukan pembunuh, bukan pencuri, ya aman-aman saja ya. Dan tadi ya yang namanya sistem Islam ya sudah melakukan pencegahan ya, terhadap ya pencegahan agar orang tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan perzinahan misalkan dan lain sebagainya. Itu sudah ada proteksinya dulu, ada pencegahannya dulu ya. Tapi kalau kemudian ya sudah dicegah, sudah diatur, dibina, masih melakukan pencurian, masih melakukan pembunuhan, ya sudah hukum misalnya ditegakkan. Jadi tidak serta merta tadi ya, langsung dihukum semua apa karena ini mencuri. Ya tidak juga, mencuri dilihat dulu. Jika ternyata pencurinya karena kelaparan, wah ini di negara yang bertanggung jawab. Ini tinggal di wilayah mana? Kok bisa sampai melakukan pencurian? Di mana tetangganya? Ya, apakah tetangganya tidak peduli ya? Ya, malah negara yang bertanggung jawab. Jadi kemudian tidak serta-merta ya semua orang buntung, yang enggak, dia dulu pencuriannya. Dan tadi negara sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan mensejahterakan rakyatnya. Ya, enggak kayak hari ini ya, apa namanya, gimana nggak mau mencuri, kemudian akhirnya pada melakukan pencurian, sampai kemudian tadi ya melakukan kejahatannya tadi karena kesejahteraannya nggak ada sama sekali ya, buru-buru mau sejahtera itu ya, tadi orang mencari pekerjaan aja susah dan lain sebagainya gitu loh. Jadi bukan serta merta wah nanti banyak orang yang buntung tangannya loh hari ini, karena hari ini banyak maling itu yang sudah mencapai nisab ya. Nisabnya itu kan seperempat dinar ya, seperempat dinar itu ya kalau
1 dinar itu 4,25 gram. Kalau 1 gramnya itu katakanlah emas 1 juta, kurang lebih kalau sudah mencuri ya dengan nominal 600.000 itu ya sudah masuk ya, sudah dipotong tangannya ya. Tapi itu kan tadi ya, kalau dalam Islam sudah dilakukan pencegahan dulu ya, dengan mesejahterakan rakyat, kemudian mempermudah akses pekerjaan, layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis ya. Ya orang hanya tinggal kerja untuk cari makan doang. Itu tadi ya. Bagaimana kemudian sampai ada orang yang mencuri, ya itu ya kebangetan ya. Mencuri karena memang dia hobi atau dia memang senangnya mencuri atau pekerjaannya memang hobi mencuri, itu baru kemudian tadi dipotong tangannya. Dan itu kan akan menjadi efek jera juga bagi masyarakat ya. Wah, kan kelihatan tuh. Nggak seperti sekarang ya. Sekarang kalau misalkan orang sudah nggak punya pekerjaan, akhirnya terpaksa mencuri di penjara, keluarganya makan apa dia? Siapa yang menjaga anak istrinya? Coba kalau dalam sistem Islam ya, negara sudah melakukan pencegahan dengan mensejahterakan rakyat, dengan mempermudah pekerjaan, dengan memberikan pelayanan-pelayanan terhadap rakyat, masih ada yang mencuri ya, terpaksa potong tangannya. Mau nggak mau ditegakkan hukum Islam ya. Jadi masyarakat tahu ya, dan tadi yang dipotong tangannya pun akhirnya malu dia ya, udah potong tangan satu dia mau mencuri lagi, habislah tangannya bisa-bisa kalau yang mencuri lagi ya. Dan tadi ya, dia masih kembali ke keluarganya, masih bisa kemudian bertemu anak istrinya dan lain sebagainya, dan keluarganya masih ada yang menjaga. Dan tadi dia hukuman dia akan memberi pelajaran bagi dirinya dan juga masyarakat lainnya agar kemudian tidak melakukan tindakan kejahatan serupa. Ataupun tadi ya, pembunuhan. Hari ini kita lihat kasus pembunuhan di Indonesia itu tiap hari kalau kita nonton berita itu ada saja kasus pembunuhan. Bahkan dikatakan per hari itu lebih dari 10 berapa orang ya, lebih dari 1 orang lah yang mati terbunuh ya karena pembunuhan. Ya kenapa hari ini marak terjadi kasus pembunuhan? Tadi karena hukumannya itu ringan ya, bahkan ya cuma ya maksimal 20 tahun atau apa, masih dihidupi ya, orang membunuh masih dikasih makan di penjara. Itu dalam hukum Islam jelas, ketika dia membunuh ya bukan karena hak ya, membunuh bukan karena hak ya, misalkan ya kalau di medan perang jelas lah ya, kalau kita nggak membunuh kita yang dibunuh ya, beda itu. Tadi melakukan pembunuhan bukan karena hak ya, itu jelas hukumannya ya, dikisos ya, dia dihukum balik ya. Kalau keluarganya memaafkan, dia harus membayar diat, dan diatnya itu juga nggak main-main ya, 100 ekor unta ya. Ya mungkin kalau dirupiahkan ya, kalau harga unta mungkin 35 sampai 40 juta ya, dan sebagainya. Itu kan harus unta betina ya, yang separuh itu lagi posisi hamil, bayangkan ya, ya paling tidak 5 miliar lah keluar itu untuk kemudian diat ya, denda pembunuhan. Kuat itu seorang. Yang jelas ya, kalau hukumannya seperti itu kan orang jadi takut ya, takut untuk melakukan kejahatan yang serupa ya. Mencegah yang lain untuk berbuat yang serupa. Dan tadi bagi pihak korban pun kemudian akan lega. Coba bayangkan ya, setiap hari kita lihat di persidangan pembunuhan, keluarga korban ngamuk-ngamuk ya karena tidak terima dengan putusan hakim. Ya iyalah, putusan sih dari pihak keluarga korban pinginnya si pelaku ini dihukum mati ya, semua itu pasti ya. Ataupun ya tadi mesti setiap ada persidangan putusan ya pembunuhan, mesti keluarga korban ngamuk sampai pingsan ya, kan tadi pasti yang bakal diputuskan itu ya tidak sreg ya. Coba dalam Islam ya jelas ya, tidak membutuhkan waktu lama jika sudah terbukti ya si tersangka ini melakukan pembunuhan ya tanpa hak dan lain sebagainya yang tidak dibenarkan, jelas langsung dieksekusi ya. Kalau kemudian keluarganya memaafkan ya, keluarga korban memaafkan, jadi harus membayar diat atau denda yang tadi yang nilainya itu fantastis ya, yang bisa menghabiskan harta dirinya dan juga harta keluarganya gitu. Iya betul ini. Ya maksud Anda itu bukan artinya orang tahu-tahu nanti banyak yang dipotong tangannya. Enggak, itu maksudnya para oligarki dan orang-orang yang ingin berebut kekuasaan itu yang mana mungkin mau kan membiarkan sistem Islam ini, biar nama juga mereka tetap menghalangi gitu. Kan mereka bebas, jadi kayak gini bebas juga dong ya kan. Ya, nggak mungkin mereka membiarkan tahu-tahu sistem Islam bisa jadi, nggak mungkin lah ya kan. Tapi
nanti mereka itu jadi miskin dong, gimana sih? Ya, terus rakyatnya bisa sejahtera, nggak mungkin lah, ya kan? Nggak mungkin itu, mustahil itu bisa mereka mereka ikhlas itu kan mustahil gitu ya. Nah, nah ini kan tugas berarti tugas kita sebagai youtuber atau sebagai aktivis itu kan memberi edukasi kepada masyarakat bahwa ini sistemnya memang sudah rusak gitu ya. Nah, berarti memang tugas kita agak-agak lumayan berat karena biar gimana pun juga yang mereka tetap pasti menghalangi gitu kan, biar gimana juga gitu kan. Nah, entah dengan cara apa ya. Contohnya aja kemarin kan, contohnya aja tiap hari demo, ya kan, demo dihalangi segala macam sampai dibenturkan dengan aparat masih aja nggak diterima gitu kan. Kalau nggak salah tuh beberapa tahun lalu tuh udah rame-rame demo ngangon bebek, rame-rame demo malah lagi ngecek PLN gitu kalau nggak salah ya, nggak tahu tuh ada di mana tuh, lupa. Oke Bung Udin, nah, kita kalau bahas ini juga nyesek juga ya, karena makin hari hidup makin susah. Ini ngopi aja belum ada gorengannya, ini susah ya. Nah, terus ini kok koruptor bisa korup miliaran, triliunan itu bisa langsung bebas, itu enak bener kayaknya ya. Habis nyomot bebas gitu ya. Ini sementara kita cari makan ya susah banget gitu. Ya gimana Din, pesan dan pesannya Din buat teman-teman YouTuber nih? Iya, pesan-pesannya buat teman-teman YouTuber ya, terutama YouTuber yang berjuang ya. Ya cuan itu insya Allah akan mengikuti lah ya. Yang penting kita sampaikan saja kebenaran, sampaikan saja kebaikan ya. Jangan sampai kita juga ikut-ikut menyampaikan kebohongan atau menyampaikan kerancuan ya. Jangan seperti buzzer lah ya. Intinya kita sampaikan saja kebaikan, sampaikan saja edukasi ke masyarakat. Ya insya Allah apa yang kita ucapkan di media pun juga insya Allah ada ada imbasnya lah ya, ada kemudian efeknya ya ke masyarakat insya Allah ya, masyarakat jadi tahu dan lain sebagainya. Karena hari ini informasi yang paling cepat ya yang bisa diterima oleh masyarakat ya media. Kalau media mainstream seperti televisi ya masyarakat sudah meragukan lagi lah ya, apalagi ya tadi ya aksi demo misalkan ya di televisi jarang sangat disiarkan ya, tapi di YouTube wah sudah ada yang live streaming ya, yang ikut aksi para YouTuber dan lain sebagainya ya. Tapi ya tadi ya kita konten, yang penting juga jangan nyebar hoax dan lain sebagainya. Itu aja sih. Oke baik, terima kasih Bung Udin, obrolannya YouTuber nih pagi-pagi ngenes ya, ngelihat berita koruptor bebas ya. Moga-moga hidup para YouTuber juga nggak ikut ngenes ya karena dihalangin sama koruptor yang mau bebas gitu ya. Baik Bung Udin, makasih banyak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.